Halo, selamat datang di K Talks with Angga Baskara, presented by K Entertainment. Episode kali ini aku kedatangan grand finalis 6 besar The Voice Kids Indonesia. Waktu itu umurnya masih 15 tahun, tapi sekarang udah berumur 17 alias melewati bukan melewati sih, tapi di tahap Sweet 17. Kalau gitu langsung aja, ini dia ada Meiska Adinda Putri. Apa kabar? Baik. Wah, aslinya ternyata manis juga ya. Waduh, bisa aja. Saya ini Kak. Jangan Kak dong, jangan Kak. Oh, terus siapa? Aku baru 20 tahun. Tadi maunya manggil Om loh sebenarnya. Ada. Harusnya aku cukur jenggot ya. Harusnya aku cukur jenggot nih sebelum kita syuting nih. Habis nih ya. Habis ini aku cukur jenggot. Biar kita kelihatan seumuran 17 kan, 20 jadi beda 3 tahun, nggak beda jauh dong gap umur ya. Terus kenapa emang? Nggak, cuma ngasih tahu aja. Oh gitu ya. FYI aja sih. By the way, sekarang kan udah nggak artis cilik lagi nih. Udah besar. Iya lah, masa kecil terus. Iya, ya nggak salah sih. Ya. Nggak salah sih masa kecil terus. Udah umurnya udah 17 tahun. Gimana rasanya nih menginjak usia Sweet 17? Kebetulan ulang tahunnya pas COVID juga ya. Jadi biasa aja sih sebenarnya, nggak ada. Tahun lalu. Oh berarti tahun ini 18. Tahun ini 18. Udah 18 tahun. Bulan depan. Bulan depan di bulan Mei. Iya. Berarti Taurus. Taurus ya? Iya, oh, Taurus tuh biasanya keras gitu. Iya sih. Karena bener. elemen tanah. Nah, gitu ya. Percaya ya? Enggak sih, bukan. Tapi kamu percaya nggak sama zodiak? Sebenarnya 50-50 sih. Karena emang ada yang bener, ada yang enggak juga. Jadi 50-50. Yang bener tuh apa aja tuh? Yang menurut kamu kayak ternyata Taurus tuh kayak gini nih. Gitu ya. Taurus keras kepala sih. Keras kepala. Kadang egois juga. Ya, gitu sih. Jadi Meiska nih egois. Kadang. Dalam sisi apa tuh egoisnya tuh? Kalau emang aku maunya ini, ya udah harus ini, pokoknya orang-orang tuh harus ngikutin gitu. Termasuk mama kamu juga harus ngikutin dong. Iya. Anak durhaka ya. Ya nggak durhaka juga sih, cuman ya kayak memperjuangkan gitu loh apa yang aku mau gitu. Oke. Kemarin aku lihat di Instagram, itu kan kamu habis cover lagu Lolot ya, dengan pakai hashtag tuh Adu Megending. Nah, kamu kenal nggak sama personil Lolot sebenarnya? Apa ini cuma settingan dari manajer kamu aja nih? Aku kebetulan nggak kenal ya. Semoga habis ini kenal ya. Kalau itu sebenarnya lomba ya. Aku tahu infonya emang dari manajer aku. Terus ya kebetulan karena emang ada waktu senggang juga, jadi ya udah nggak ada salahnya juga kan. Aku juga udah lumayan lama nggak ikut lomba. Jadi mentang-mentang grand finalis aduh bukan gitu. Kesannya sombong banget. Tapi emang beneran udah lama gak ikut lomba, jadi pengen coba juga. Karena emang lagi ada waktu renggang. Ya udah aku ikutan. Jadi itu cuma kegiatan buat ngisi waktu kosong aja. Sekosong itu waktunya. Sampai mau bingung ngapain ya? Kayaknya coverin aja deh gitu. Ya nggak kosong-kosong banget, cuman pas ada infonya itu dari manajer aku emang lagi kosong, jadi ya udah langsung bikin aja gas gitu. Kayak itu ceritanya tentang apa tuh si kompetisi itu tuh? Dia kayaknya lagi collab gitu deh sama Honda, boleh nyebut merek gak sih? Ya boleh lah ya, salah satu produsen motor. Salah satu produsen motor. Terus dia ngadain lomba, itu lagunya Galungan Kuningan karena kebetulan pas hari raya juga. Jadi ya gitu. Oke. Kamu salah satu pesertanya. Terus manajermu yang bikin eventnya. Waduh, KKN dong. Tapi benar apa enggak? Iya, kayaknya. Dan itu pesertanya ada 500 dong. Wow, 500 orang. Gila. Dan itu emang bagus-bagus banget. Jadi loh, kok kamu tahu bagus? Berarti kamu udah lihat juga dong pesertanya. Pesertanya tuh di up di Instagramnya Lolot. Jadi kita bisa lihat, nontonin semua kan. Ya emang bagus-bagus, kreatif itu semua. Terus aku jadi insecure. Minder gak sih? Ya sedikit sih. Sedikit. Karena orang-orang pada lombanya berbanyak gitu kan, sama band gitu. Kalau aku solo. Main gitar kemarin ya kan. Terus ya gitu. Tapi kamu dengerin Lolot gak sih? Untuk anak muda kelahiran 2003 ya kan? Yang dimana Lolot 2003 itu udah besar.
Aku dengerin Lolot itu 2001 2003 waktu itu aku SD kelas 3. Berarti aku SD kamu baru lahir ya. Dan sekarang kamu coverin Lolot. Iya. Kamu dengerin nggak Lolot sebenarnya? Kalau sebenarnya aku tahu Lolot emang udah dari lama, cuman dengerin lagunya emang baru-baru banget ya. Waktu mau cover. Sebelum itu sih. Sebelum itu kayak 2 tahun sebelumnya kayaknya. 2 tahun lalu. Karena emang dengerin cover temen aku gitu loh, dia nyanyi lagu Lolot. Terus ya udah aku dengerin, oh ternyata bagus juga. Terus waktu itu juga ada ada live music gitu di Art Center. Aku nonton juga tuh ada Lolot. Cuman karena rame banget dan bising gitu, jadi emang aku genrenya kan lebih ke ballad gitu. Sebenarnya kurang ngedengerin banyak sih, cuman tahu beberapa lagunya gitu. Apa aja tuh yang memang nyangkut di kamu aja deh lagu dari Lolot? Galungan Kuningan. Gak usah banyak-banyak. Terus yang memang kamu suka aja. Tenggung. Terus apa lagi ya, Kalangin Kasta gitu. Aduh galau banget ya. Jangan bilang datang ke sini lagi galau nih. Enggak. Udah lama nih gak ngerasain galau. Oh, jadi teman-teman nih kalau misalnya sekarang kamu mengatakan udah lama gak merasakan galau, berarti kamu lagi di tahap seneng nih menjalani hubungan. Single nggak sih? Aku single. Cuman ya biasa aja gitu, nggak seneng nggak galau juga, itu biasa aja. Yang biasa aja nih, yang biasa aja. Tapi udah biasa kamu melakukan cover gitu? Cover emang sering banget aku bikin di Instagram, di YouTube aku juga. Dan baru-baru ini aku udah bikin cover remake gitulah ya, remake dari grup lama namanya Endium. Oh iya Endium aku tahu. Tahu kan? Berikan aku apa adanya. Iya. Cinta Sempurna. Aku udah bikin, udah rekaman, cuman belum dirilis. Mungkin nanti pas rilis barengan ya sama video ini keluarnya. Emang rencananya bocorannya kapan sih rilisnya? Kemungkinan bulan depan kali ya. Masih tahap bikin videonya sih. Oh ini dari lagu di remake ulang, video juga di remake ulang. Iya, benar. Yang garap siapa tuh? Yang garap kebetulan aku sama manajer aku juga. Jadi berdua aja. Pengambilan video? Pengambilan video kayaknya sama manajer aku juga deh. Belum pasti juga sih sebenarnya. Ini jadi video ini udah di take atau belum sebenarnya? Belum. Oh belum, jadi masih di storyboard aja. Aku baru denger hasil mixingannya juga beberapa hari yang lalu, jadi masih baru banget. Nah, kalau versi Endium itu kan sama versi yang dibawa sama Meiska pasti beda dong. Beda. Bocoran dikit dong, versi Meiska ini akan seperti apa sih? Aku lebih ke EDM gitu sih, lebih ke EDM. Kalau dulu kan emang dangdut mania. Waduh, agak melenceng ya. Enggak, lebih ke musik elektrik gitu. Dan kok mereng-mereng sih, berat ya rambutnya, kepalanya? Enggak. Refleks. Oke. Gitu sih, lebih ke EDM. Lebih elektronik. Ini memang jadi langkah baru dari kamu atau karena permintaan pasar aja nih, kayak kamu mau coba untuk terjun ke elektronik? Sebenarnya aku baru pertama kali juga ya nyoba musik elektronik gini. Dan ternyata emang enak juga gitu, catchy gitu. Jadi ya udah, kenapa enggak, aku mau nyoba yang baru aja sih. Sebelumnya kepikiran nggak sih untuk main? Karena kan kita tahu untuk range usia belasan ya, yang kelahiran 2000 ke atas, memang pada into banget nih sama musik-musik elektronik dan juga hip hop rapan ya. Iya. Ya kita nggak bisa bohong, dan itu pun udah kejadian nyata gitu. Di kamu sendiri, kamu dengerin nggak sih musik elektronik sebelum meremake ini? Sebelum itu aku emang agak kurang dengerin lagu EDM gitu sih. Lebih dengernya ke pop ballad gitu. Nah cuman pas aku coba rekaman kemarin, sebenarnya aku agak ragu juga kan. Emangnya genre suara aku cocok ya sama EDM? Karena belum pernah coba. Belum pernah coba. Dan jadi kayak emang bakal cocok, kayak pokoknya kepikiran lah ya. Terus ternyata pas rekaman juga masih agak beban gitu, karena takut nggak maksimal hasilnya. Dan akhirnya pas hasil mixingan udah jadi, enak gitu didengarnya. Jadi ya nggak ada salahnya aku nyoba EDM. Jadinya awalnya yang dari nggak percaya, akhirnya kayak ini bisa juga nih nyanyi kayak gini nih. Bagus juga.
confidence akhirnya. Yeah. Kedepannya berarti memang membuka jalan untuk kolaborasi atau pindah bermain ke musik elektronik someday? Mungkin selang-seling ya sama pop yang ballad gitu. Jadi kamu lebih suka musik pop ballad? Iya, udah berapa kali ya tadi aku nyebut? Mostly? So Seseneng itu. ada punya artis yang memang menurut kamu I'm really into her or him untuk si artis? Kalau yang emang sering aku dengerin sih kayak Raisa, terus Afgan, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Emang cocok banget sama aku. Bahkan itu kan kebanyakan lagunya galau-galau ya. Aku kalaupun lagi nggak galau juga pasti dengernya lagu galau karena emang cocok aja gitu. Jadi kalau lagi ke sekolah nih, yang diputar lagu galau. Iya, masuk aja gitu. Lagi senang, habis dapet rezeki lagu galau. Ya nggak apa-apa sih, nggak mempengaruhi gitu karena emang suka gitu. Sesimpel itu. Nggak mempengaruhi, maksudnya nggak ada situasi current mood yang kayak aku lagi sedih, aku lagi happy, atau aku ada something yang bikin aku mood swing gitu. Dia aku mungkin aneh ya, kayak nggak ada sih, emang lebih sering denger lagu yang galau-galau gitu. Kalau Raisa sama Afgan kan memang musisi dalam negeri nih. Kalau kita bicara artis internasional yang memang jadi influence kamu untuk ballad pop, apa aja? Kalau artis internasional itu aku sebenarnya nggak yang ballad-ballad banget. Aku suka dengerin K-pop. Wah, K-pop ya. K-pop. Cuman ternyata bukan ballad doang ya. Aku suka K-pop juga. Kalau K-pop kan kebanyakan yang energik gitu. Yes. Aku suka banget sama EXO, NCT, Blackpink juga. Karena Big Bang masuk nggak? Big Bang dia udah angkatan awal-awal ya. Jadi agak kurang masuk sih tipe musiknya di aku. Cuman aku suka juga sama beberapa membernya gitu, ngikutin. Oh, berarti jadi, tapi bukan dari hard fans. Bukan. K-pop termasuk di musiknya aja, nggak sampai ke culture dan juga filmnya, dramanya, seriesnya. Yang sekarang kalau kita bicara K-pop tuh universal banget ya, luas banget. Ada musik, ada culture, ada filmnya juga, sinematiknya, bahkan how to live in Korea juga banyak orang yang sampai tergila-gila yang aku mau ke Korea nih buat into dengan K-pop gitu. Aku sebenarnya suka juga nonton dramanya, terus ngeliat-ngeliat stylenya juga aku suka banget. Cuman kalau kayak setiap hari lebih sering itu ke K-popnya sih, karena emang bisa didengerin kapanpun, bisa ditonton kapanpun. Kalau drama kan emang agak mikir juga nontonnya, terus nunggu episode berikutnya. Jadi ada waktu yang harus disisihkan untuk menyaksikan drama. Iya. Kalau di lagu bisa didengerin di situasi kapanpun. Oke. Ngomongin K-pop, satu artis yang saat ini menurut kamu lagi hype siapa sih? Grup lagi hype. BTS kali ya. BTS. Yang comeback ya. Sempet aku kurang ikutin. Karena kan sempet, kalau ini sepengetahuan aku ya. Kemarin ramai di media sosial yang mereka sempet hiatus terus comeback lagi gitu. Mungkin comeback solo ya? Oh, comeback solo. Comeback solonya V deh kalau nggak salah. Tapi aku nggak terlalu ngikutin. Kalau misalnya aku terakhir ngikutin BTS itu waktu era Dynamite. Nah itu emang booming banget kan lagunya, dan emang enak gitu. Member-membernya juga ya good looking lah ya, jadi seneng juga sih ngeliatnya. Cuman aku emang honestly nggak terlalu ngikutin BTS gitu. Oke. Blackpink gimana menurut kamu? Wah, Blackpink aku emang ngikutin ya. Aku suka banget sama lagu-lagunya, dan style mereka juga jadi influence. Iya. Aku ngeliat style mereka juga, jadi bisa lah ya diikutin juga beberapa gitu. Jadi kamu sempat adopsi style dari si Blackpink di beberapa panggung? Enggak sih, untuk daily life outfit aja. Kepikiran cover lagu-lagu Korea nggak? Atau udah dilakuin nih? Aku sebenarnya pernah cover lagu Korea, lagunya Blackpink di Instagram aku. Cuman kayaknya kurang maksimal ya, karena
Nanti next mungkin mau bikin yang lebih maksimal gitu. Yang lebih proper. Lebih bagus lah ya dari awal sampai akhir. Kalau aku kan cuma semenit doang tuh di Instagram. Nanti rencananya pengen bikin sih di YouTube. Soon ya. Ditungguin ya. By the way, dari tadi nih kita bahas cover-cover terus nih. Nah ternyata seorang Meska juga punya single pribadi ya. Iya. Kemarin tahun lalu baru rilis. Iya. Juli lalu. Itu judulnya kalau nggak salah Cinta Sederhana ya. Iya. Sorry short memory. Cinta Sederhana, ngomongin cinta nih. Jadi seorang Meska yang baru 17 tahun udah ngomongin cinta. Sengerti apa kamu masalah cinta? Sebenarnya aku tuh ya nggak ngerti banyak sih ya tentang cinta. Karena ini sebenarnya lagunya berdasarkan pengalaman pribadi aku aja. Aku pernah deket sama satu cowok. Terus kayak at first sight gitu aku langsung wah, orang ini termasuk kamu menggolongkan ini cinta monyet atau emang cuma cinta monyet sih kayak. Ya, kalau ngomongin cinta berat soalnya ya kan. Cinta tuh universal banget gitu. Iya. Ini cinta monyet sih kayaknya. Cinta monyet. Itu waktu kapan tuh kalau boleh tahu? Awal-awal 2020 deh kayaknya. Awal tahun lalu. Enggak. Akhir 2019. Tapi mama kamu tahu? Mama tahu. Oh, makanya dikasih nih Cinta Sederhana. Ya gitu deh. Terus ya udah. Terus aku selesai kan sama nih orang. Ya udah aku bikin lagu. Daripada galau-galau gak jelas kan ya. Oh selesainya sedih akhirnya galau bikin lagu cinta. Cuman ya nggak galau lagunya, lagu cinta gitu. Karena kan judulnya Cinta Sederhana. Berarti sesederhana apa sih cinta yang diobrolin di single ini gitu? Jadi sederhananya cinta yang aku maksud itu kayak nggak perlu banyak usaha yang dilakukan sama seseorang, tapi kita udah bisa jatuh cinta sama dia gitu, ngerti nggak? Masa sih? Masa nggak harus banyak berusaha sih? Iya. Contohnya nggak? Kayak ini orang dia cuman kayak nyapa doang, itu bisa bikin deg-degan gitu. Ya. Terus dia nyanyi doang, itu bisa bikin deg-degan. Terus ya banyak lah hal-hal kecil yang bisa bikin kita gampang jatuh cinta. Aduh berat banget. Gitu deh. Seorang Meska ngomongin cinta itu kan ini ya kayak jadi hal yang gemes aja sih karena kan 17 tahun tiba-tiba ngomongin cinta sederhana. Jadi secara keseluruhan cinta itu buat kamu penting gak sih ada gitu? Penting sih karena cinta gak kita dapetin dari pacar doang kan, dari teman, dari keluarga. Terus kita dalam melakukan suatu hal juga perlu dukungan dari orang lain, perlu cinta juga kan. Jadi membangun mood sih. Gitu. Ada gak sih cinta-cinta berikutnya setelah si Cinta Sederhana ini lahir gitu? Mungkin ada single Cinta Sederhana, Cinta Medium, Cinta Hot, Cinta Expert. Mungkin masih banyak lagi nanti cinta-cinta ke depannya. Cuman ya belum tahu lah ya judulnya. Rencananya single setelah Cinta Sederhana apa? Aku sebenarnya mau fokusin dulu ke cover aku yang tadi aku bilang. Si Cinta Sempurna dari Endium itu. Habis Sederhana Sempurna nih. Bagus juga promonya ya. Pinter juga marketingnya. Pas ya. Bagus manajernya berusaha ya. Tepuk tangan dulu buat manajer aku. Berarti jadi Cinta Sederhana, Cinta Sempurna. Cinta Sempurna. Habis itu ada apa lagi rencananya? Aku udah ada sih stok lagu baru juga. Cuman ya belum kepikiran sih judulnya apa. Nggak tahu nanti ada cinta-cintanya atau enggak. Kedepannya akan terus nyanyi lagu cinta nggak sih? Karena kan kita tahu kalau kita main di musik pop, yang ngomongin cinta tuh kan hal yang udah biasa banget ya. Namanya musik pop populer. Cinta materi membahas cinta tuh jadi biasa banget loh. Cinta, menye-menye, jatuh cinta, sedih, galau itu udah biasa aja gitu. Apa Meska akan terus bermain di pasar ini atau punya keinginan kayak aku mau pindah coba di segmen lain deh gitu? Kalau untuk saat ini sih aku masih kepikirannya di zona nyaman aku dulu. Cuman nggak tahu ya nanti ke depannya kayak gimana kan kita nggak tahu juga.
bisa aja aku pindah haluan nanti atau gimana. Cuman untuk saat ini aku emang berusaha fokus dulu di jalur aku. Untuk cinta ini. Berarti ternyata mungkin 2-3 materi yang akan keluar ke depannya masih membahas cinta. Album gimana? Kalau album kayaknya masih terlalu berat ya untuk aku. Kenapa? Loh, seorang jebolan grand finalis dari The Voice Kids Indonesia mengatakan album berat, itu pasti ada alasannya kan? Mungkin aku mau di single aja deh dulu. Kalau nanti emang udah banyak yang ngedengerin lagu aku, mungkin bisa lebih berani sih ngeluarin album. Sampai kapan mau single terus? Sampai kapan ya? Sampai ya gitu, sampai banyak orang yang dengerin lagu aku, banyak yang tahu karya-karya aku. Sekarang kalau kamu bilang banyak yang tahu karya kamu, kira-kira orang udah tahu nggak sih siapa Meiska? Ayo coba. Kalau menurut aku ya, kayaknya nggak terlalu banyak yang tahu deh. Kayak orang-orang Bali itu yang aku lihat kurang tahu aku. Cuman kalau dari luar Bali itu ada lebih banyak kayaknya yang tahu aku gitu. Kenapa? Mungkin karena aku waktu itu tampilnya di The Voice Kids Indonesia ya. Jadi kebanyakan yang nonton acara gitu tuh orang luar gitu. Orang Bali kayaknya agak kurang tertarik sama acara yang kayak gitu. Ya nggak salah sih, nggak salah. Tapi ini beneran nggak salah. Kurang aware aja ya sebenarnya. Iya. Karena kan meskipun sempat minta restu ke gubernur ya kan di tahun itu. Iya. Tapi yang namanya The Voice acara pencarian bakat pusatnya di ibu kota, mostly penontonnya adalah orang di ibu kota. Jadi kalau kamu sendiri pun merasa penonton kamu lebih dominan ada di luar Bali daripada di Bali. Iya. Ini berarti menjadi PR tersendiri buat kamu dan tim. Iya, benar banget sih. Solusi paling dekat yang bisa kamu capai apa dari PR ini nih? Karena kan nggak mungkin kalau nggak nyelamatin yang dari orang dari rumah, baru keluar kan biasanya. Dan kamu pun nggak mungkin akan terkurung di Bali terus dong. Mungkin lebih ke promosinya sih habis nih. Dan menurut aku juga orang Bali kan nggak melulu dengerin lagu yang Bali mulu kan ya. Yes, benar banget. Jadi kalau misalnya orang-orang Bali nih pada tahu ada anak Bali yang punya bakat pengen berkarir dengan bahasa Indonesia, itu sebenarnya harus didukung ya. Dan aku juga passionnya emang lebih ke lagu bahasa Indonesia. Bukan lagu bahasa Bali. Pernah sih aku bikin lagu bahasa Bali, cuma rasanya kayak kurang maksimal gitu. Kurang kena aja. Karena emang passion aku di bahasa Indonesia, jadi lebih masuknya ke sana. Jadi dan lagu itu juga tergantung orangnya masing-masing kan ya, tergantung selera masing-masing. Jadi ya gitu sih, aku lebih fokus ke lagu Indonesia. Mungkin lebih ke promosinya aja sih nantinya. Untuk saat ini. Nah, by the way, kemarin kan udah jadi grand finalis nih. Terus menyandang title grand finalis itu kan nggak gampang. Pasti berat banget dong, ya kan Miss Kaya. Ada nggak sih beban dari kamu? Kebanggaan itu pasti ada. Iya. Tapi beban yang kamu bawa berat nggak sih menyandang title tersebut? Lumayan berat sih ya, karena kadang tuh ada orang juga yang bilang, nyogok nih, kayak gitu-gitulah. Nyogok, tunggu dulu. Nyogok tuh gimana maksudnya? Ya ngebayar juri gitu, ngebayar staff di sana gitu. Emang bisa ngebayar juri? Ya aku nggak tahu, karena aku emang nggak ngelakuin gitu. Nggak tahu. Terus ya jadi kan agak beban gitu ya bawa nama grand finalist. Jadi harus nampilin terbaik gitu. Dan gak boleh asal-asalan. Dan kalau aku juga dulu sebelum ikut ajang itu emang agak sembrono sih orangnya. Maksudnya kayak ngomongnya ngawur lah ya gitu. Terus setelah aku bawa title itu grand finalist, aku ya jadi lebih kontrol diri aku sih. Mengontrol diri. Terus juga ada kamu bilang tadi ngawur. Ini nih apa nih yang kamu lakukan nih di sana nih? Yang tidak terekam oleh kamera. Bukan di sana sih. Televisi. Dulu sih aku
ngomongnya agak ngawur gitu, kayak ya tau lah ya anak-anak kecil di Facebook gitu ngomongnya. Oh, jejak digital. Jejak digital itu sampai ada yang menelusuri ya. Kadang sih ada. Ada, aku tuh dulu alay-alay banget, terus ngomongnya kadang ada yang kasar juga di Facebook gitu kan. Terus ya kalau bisa setelah ini tuh aku lebih harus ngontrol diri lagi biar nggak kayak gitu. Jadi seorang grand finalis tuh berat ya? Iya, berat sih. Berat banget. Tapi kamu enjoy gak sih bawanya? Enjoy, karena emang hobi aku nyanyi kan. Dari kecil emang suka nyanyi. Jadi ya udah. Bahkan kalau aku disuruh seharian nih ada job nyanyi, aku nggak apa-apa karena emang aku suka sama kalau 10 panggung dalam sehari kuat. Ya itu kebanyakan sih ya, cuman ya kan balik lagi itu ya uang. Kalau itu cuan ditolak nggak sih? Ya enggak sih kan. Siapa coba yang mau nolak cuan kan? Bener, tapi ya nggak salah sih. Cuma tadi kamu bilang soalnya kalau 10 itu kebanyakan. Kebanyakan sih emang. Cuman ya emang mungkin ya. Bisa aja. Siapa tahu kan? Kebanyakan sih, cuman pasti bakal enjoy sih. Sampai saat ini kamu menikmati title tersebut. Ada yang ini gak sih? Nah, jadi setelah cabut nih dari The Voice Kids Indonesia, balik pulang ke Bali dengan status grand finalis gitu. Ada yang nyinyir gak sih? Biasanya warganet lah ya. Ada sih. Cuman kebanyakan tuh pada bilang gini sih. Aku kan ikutnya The Voice Kids ya waktu itu. Cuman karena mungkin penampilanku boros, jadi waktu itu aku sempat di hate juga sih, nih udah gede kenapa ikutan The Voice Kids sih ya. Jadi gak percaya kalau kamu tuh umurnya waktu itu masih anak-anak. Iya, dan batas umurnya sebenarnya waktu itu 15. Umur aku mentok tuh udah di 15. Jadi ya gitu. Ya gimana dong orang umur aku 15 sih. Gak percaya kalau kamu umur 15 ya. Sempat ngasih lihat KTP gak? Kan belum ada KTP. Belum dong. Aduh, aku lupa yang Gojek ngobrol ini masih belasan tahun. Sempat ngeliatin kartu pelajar gak? Waktu di sana. Waktu di sana iya. Persyaratannya kan emang pakai kartu keluarga, pakai banyak lah pakai identitas diri. Jadi emang udah pasti tuh umurku 15. Tapi orang-orang yang komen itu kan pada nggak tahu ya. Pada nggak percaya. Jadi ya udahlah ya, diamin aja. Dari sini, dari perjalanan karir sebagai grand finalis ini, pengalaman apa yang bisa kamu share ke kawan-kawan K? Di sana tuh aku belajar lebih disiplin sih. Jadi syutingnya kan sampai subuh gitu ya. Tapi kita bangunnya tetap harus pagi gitu. Jadi intinya lebih disiplin sih kalau di situ. Terus aku di sana juga ketemu banyak banget sama orang-orang hebat. Coachnya ada 3 waktu itu, ada Coach Marcel, Coach Agnes sama Marcel Sihaan. Coach Marcel Sihaan, Coach Agnes sama Coach Kakak Sleng. Nah dari 3. Adik Sleng juga ada. Siapa? Kakak Sleng kan? Aduh lawannya ya. Ada Marcel, ada Agnes sama Kakak Sleng. Dari mereka aku dapat banyak banget hal-hal yang bisa aku terapin di karir bermusik aku. Kayak yang paling aku ingat nih dari Coach Marcel itu kayak dia selalu ngasih tahu aku tentang pernafasan karena itu penting banget. Gitu sih. Tapi kamu ngulik nggak sih ketiga juri ini? Kenapa? Sempat cari tahu nggak tentang latar belakang ketiga juri ini? Enggak sih, karena aku emang cuman sekedar dengerin aja gitu dari kecil. Kan mereka kan emang terkenal banget ya, besar banget namanya. Emang aku dengerin beberapa lagunya, tapi aku gak menelusuri gitu, gak mempelajari kepribadiannya gitu, enggak. Cuman mendengarkan karya-karyanya. Kedisiplinan yang menjadi poin utama yang bisa kamu bagikan dan menurut kamu jadi kunci utama kamu selama ada di sana. Yang benar-benar jadi harga mati. Iya. Contohnya apa nih? Yang paling nyata kamu rasakan dan sampai sekarang nih impact-nya masih berasa gitu. Waktu itu tuh ya tau lah ya, penyanyi kan itu nggak boleh salah-salah nih ya makannya. Di situ bener-bener diatur banget. Jadi kita Gojek juga nggak boleh sembarangan gitu.
Nggak boleh makan gorengan. Ke kantin juga nggak boleh. Gorengan sih paling enak sebenarnya. Iya kan enak banget, terus kita dibatasin banget di situ. Sampai sekarang aku masih kayak gitu sih, maksudnya ya kadang-kadang aku cheating day juga, cuman sebisa mungkin aku disiplin jaga makanan gitu sih. Banget yang strict gitu nggak sih? Oh, enggak sih. Tapi kamu ada pantangan makan? Ya enggak sih. Enggak. Jadi aman-aman aja. Aman-aman aja. Oh, ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa ditiru ya. Meiska ini harus disiplin nih. Biar nggak jadi wacana aja kan. Karena biasanya disiplin tuh cuma jadi kata-kata mutiara aja di tiap kelas-kelas ya kan. Ya, karena kamu masih sekolah juga. Jadi tiap kelas disiplin adalah kunci. Tapi nggak dilaksanakan. Iya, ya kan? Padahal sebenarnya mulai dari yang simple aja itu bisa kan. Disiplin adalah kunci. Tapi ternyata kuncinya bukan disiplin. nggak pernah dilaksanakan. Iya. Sampai di sini ada perbedaan nggak? Sama? Perbedaan apa? Sama yang waktu di Jakarta, habit, terus juga kegiatan, yang kayak balik ke sini lagi, ini kayak ternyata beda banget nih, apa yang udah aku dapat di sana sama di sini lagi gitu. Itu sih lebih yang kayak aku bilang tadi, lebih ke disiplin. Selain itu? Mungkin aku lebih sering bikin cover gitu sih, lebih aktif lah ya di sosial media. Kalau dulu tuh emang nggak kurang, cuman karena setelah lulus dari The Voice Kids aku lebih dikenal banyak orang, jadi berusaha untuk bikin banyak cover gitu di Instagram, di YouTube. Seneng nggak terkenal? Ini pertanyaan simple sih buat semua orang yang tiba-tiba entah ikut ajang pencarian bakat atau booming atau viral, pasti akan dikenal orang kan. Iya. Sekarang seneng nggak jadi orang terkenal? Ada senengnya, ada nggak juga. Jadi senengnya tuh karena ya seneng dapat banyak kata-kata baik dari sebanyak orang, dapat banyak kata-kata positif, terus motivasi. Dapat uang juga. Dapat uang juga, bener. Nah, kalau nggak senengnya itu karena banyak orang yang cuman sekedar tahu kalau aku Meiska gitu, tapi nggak tahu karya-karya aku gitu loh. Aku pengen ngeluarin karya itu emang bener-bener yang didengerin sama orang. Jadi orang tuh nggak sekedar taunya yang fisik aku aja, Meiska aja gitu. Jadi kamu maunya mereka mengenal kamu sebagai Meiska, seorang penyanyi, bukan sebagai Meiska seorang selebgram. Iya, iya gitu. Aku pengen orang-orang tuh bener-bener dengerin karya aku punya karya gitu. Terus kamu sekarang nyambi jadi selebgram gak sih? Ini jadi hal yang lumrah sih di Bali, jadi hal yang wajar sih. Gitu. Ya bukan selebgram juga sih ya. Jangan sebut selebgram deh, karena emang aku gak ngerasa selebgram. Ya biasa aja. Selebgram tuh yang punya banyak followers gitu gak sih? Terus bisa nge-influence orang banyak. Tapi gitu. Kamu gak merasa dirimu influencer? Belum sih ya. Belum. Aku mungkin belum bisa mempengaruhi banyak orang. Influencer tuh kan menggerakkan banyak orang banget ya. Oke, sampai saat ini belum. Tapi someday ada keinginan untuk itu. Pengen banget sih. Aku pengen banget jadi inspirasi banyak orang. Inspirasi, kayak salah satu televisi swasta inspirasi. Apa itu? Ada. Nggak tahu. Sulit ya kalau mau ngejokes nih, jokes umur-umur 20-an ke atas gitu. Terus aplikasinya sama anak-anak, enggak anak-anak sih. Maksudnya remaja umur 18 tahun. By the way, di The Voice Kids Indonesia ada 3 juri. Nah, yang di antara 3 ini yang mana kamu suka, yang mana kamu merasa kayak ngeselin nih juri ini nih, alasannya kenapa? Aku suka ketiganya sih nggak. Itu jawaban aman. Kalau kamu suka ketiganya itu jawaban aman. Mentang-mentang ini akan tampil di YouTube, kamu bilang kamu suka ketiganya, nggak bisa. Sebenarnya aku jujur emang suka ketiganya. Aku ngefansnya sama Coach Agnes sebenarnya. Ngefans banget. Karena emang gila banget kan. Terus kadang-kadang tak ada logika. Iya, lagunya kan kadang-kadang tak ada logika. Kadang-kadang tak ada logika. Cuman pas di situ emang tiba-tiba aja gitu. Pas itu kan ada 3 juri itu yang muter. Aku ngerasa kayak genre aku lebih cocok ke Coach Marcel nih. Ya udah akhirnya aku pilih Coach Marcel, dan ternyata emang aku nggak salah pilih Coach Marcel. Coach Marcel tuh orangnya emang bener-bener
kebapaan banget. Jadi bener-bener sayang banget sama semua anak-anak didiknya gitu. Jadi deket banget gitu jadinya. Oke, favoritmu adalah Coach Marcel. Coach Marcel Siahaan. Yang menurut kamu kurang serak sama kamu siapa? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada. Sama aja semuanya. Jarang diajak ngobrol deh. Yang jarang diajak ngobrol mungkin Coach Agnes ya. Karena waktu itu tuh Coach Agnes juga lagi banyak kegiatan mungkin, jadi nggak lama-lama ngambil waktu di studio. Cepet-cepet banget. Karena banyak jadwal mungkin. Nah, karena kamu pilih Coach si Marcel, berarti full time semua kegiatan pelatihanmu sama Marcel aja, atau tetap sama Agnes Monica dan juga Kakak Sleng? Ini mungkin nggak banyak yang tahu ya, banyak juga yang nanyain ke aku. Itu berarti behind the scene dari si The Voice Kids Indonesia ini gitu. Banyak yang nanyain sih, Mas berarti tiap hari latihan sama Coach Marcel gimana gitu. Sebenarnya enggak. Jadi latihan sama Coach Marcel itu paling 2 kali seminggu aja. Itu kan kita seminggu di sana. Untuk 1 kali tampil. Jadi itu latihan paling 2 kali aja. Jadi yang pertama itu di studio latihan, sampai 1 lagi tuh di studio tampil untuk gladi resiknya aja. Blocking dan lain-lain ya. Kalau untuk Coach Agnes sama Coach Kakak itu kita nggak latihan bareng sih, karena emang beda tim gitu. Sisanya latihan sama siapa tuh? Sisanya latihan sama vocal director di sana. Jadi waktu itu kebetulan pelatihnya itu Indra Aziz. Oh, Mas Indra Aziz. Mas Indra Aziz. Mas Indra Aziz mah udah terkenal banget. Dia juga punya Vokal Plus. Iya, Oh, sampai Mas Indra Aziz, terus dan pelatih-pelatih lainnya. Masih banyak lagi sih yang lainnya. Selain vokal, kamu diajarin apa aja nih? Orang kan nggak tahu behind the scene dari The Voice Kids Indonesia tuh kayak gimana. Waktu itu kan kita ada nyanyi grup juga, jadi bertiga gitu. Kita selain latihan vokal ada latihan koreo juga sih. Jadi cuman kebetulan aku tuh dapatnya lagu yang slow terus, jadi nggak terlalu berat koreonya. Kalau teman-teman aku tuh ada yang lagunya jingkrak gitu kan, jadi dibikinin koreo yang heboh gitu. Kalau aku ya paling blocking tempat gitu aja. Sama sekali nggak pernah, karena aku nggak nonton ya kebetulan ya. Sama sekali nggak pernah dapat koreo yang emang harus menguras keringat gitu. Nggak pernah sih. Cuman waktu grand final pernah sekali. Itu lagunya Coach Marcel. Itu lumayan upbeat. Sempet sih dibikinin koreo, cuman nggak banyak gitu. Karena emang nggak seheboh itu lagunya gitu. Kamu sempat bawain lagu Coach Marcel. Kamu dilatih sama Marcel Siahaan. Lagu Marcel yang paling kamu suka yang mana? Takkan Terganti sih. Itu bener-bener terngiang-ngiang di kepala. Boleh dong coba 1 bar aja. Boleh ya? Boleh. Okay. Iya, sekalian sombong lah. Oke. 1, 2, 3. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relangku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terganti. Meska, wow. Thank you. Cocok ya jadi grand finalis. Waduh, terima kasih. Kualitas kan membuktikan berarti. Iya dong. Nah, kamu ada kepikiran, karena di Bali ini kan uniknya adalah punya penyanyi pop Bali tuh banyak banget industrinya nih. Dan rata-rata orang kalau udah dari luar Solo, umpamanya nih jelek kata, worst case-nya ya tidak laku, dia akan lari ke industri pop Bali gitu. Kamu ada keinginan gak sih? Atau kepikiran gak? Atau someday untuk ke artis Bali ya? Untuk menjadi artis pop Bali. Kayak yang aku bilang tadi, jadi passion aku tuh di pop Indonesia. Jadi emang aku lagi fokusin banget ke pop Indonesia. Dan orang Bali juga nggak melulu dengerin lagu-lagu Bali kan. Buktinya banyak tuh ada artis yang asal dari Bali tapi bisa sukses di luar. Kayak No Stress, Navikula, terus SID juga kan. Jadi
emang udah ada buktinya gitu, orang Bali bisa sukses ke luar juga tanpa harus nyanyi lagu Bali. Tanpa harus nyanyi lagu Bali. Jadi aku ada motivasi juga gitu. Itu yang bikin kamu kayak, ayo udah gue nasional aja gitu. Kuliah akan di luar kota berarti? Kuliah. Pas 3 SMA harusnya udah menentukan dong harus mau kemana dan mau jadi apa. Kira-kira melanjutkan pendidikan kemana? Aku di sini atau di luar kota? Ambil di Bali dulu sih. Kenapa? Karena ya emang pengen di Bali. Pengen di Bali. Kalau untuk kuliah pengen di Bali dulu. Berarti kamu belum kepikiran buat membentangkan karir lebih tinggi? Pengen. Cuman belum tahu kapannya gitu. Untuk sekarang aku emang masih fokus mau cari kuliah dulu. Dan aku emang daftarnya di Bali. Pendidikan atau karir? Wah, untuk kehidupan itu sebenarnya pendidikan emang nomor 1 ya. Pendidikan. Jadi aku emang usahain pendidikan selalu di atas kegiatan nyanyi aku. Jadi karir mengikuti pendidikan. Pendidikan nomor 1, bukan karir nomor 1. Kalau misalnya harus memilih dihadapkan pada 2 pilihan ini, di saat yang sama, datang nih 2 chance yang benar-benar the biggest chance of your life. One day, what are you doing? Aku sepertinya akan memilih pendidikan. Pendidikan. Fix. Nggak akan berubah pikiran nih. Iya, karena dengan pendidikan kita bisa melakukan apa aja. Jadi kalau pendidikan udah bagus, pasti bisa ngelakuin banyak hal, ya kan? Bisa ngelakuin banyak hal dan bisa dikenal banyak orang juga kalau misalnya kita emang pendidikannya bagus. Dan bisa mendapat pekerjaan yang bagus juga. Jadi kayak misalnya nih ada dokter kan bisa punya hobi nyanyi juga, jadi bisa juga jadi dokter yang bisa nyanyi gitu. Ngerti nggak maksud aku? Cita-cita kamu jadi apa? Cita-cita aku jadi orang sukses. Itu jawaban yang luas banget ya. Jawaban yang klise banget sih. Jawaban klise yang aman banget gitu. Tapi secara spesifik kamu udah punya cita-cita nggak sih? Sejauh ini cita-citaku hanya ingin menjadi orang sukses. Udah gitu. Pokoknya jadi sukses. Apapun bentuknya. Yang penting sukses. Yang penting sukses. Grand finalis juga udah bisa dibilang sukses sih sebenarnya. Udah dapat berarti cita-cita. Bisa lebih sukses dari itu. Iya sih. Iya benar sih. Iya. Oke deh. Oke, aku terima ya. Harus diterima. Ajang pencarian bakat kan gak cuma ada Voice Kids Indonesia. Kita tahu di Indonesia tuh ada banyak sekali ajang pencarian bakat nih. Kira-kira kamu akan ikut ajang pencarian bakat yang lain gak? Siapa tahu kamu punya bakat yang tersembunyi ya kan? Berenang, umpamanya ikut olimpiade, belajar dan lain-lain gitu. Kalau olimpiade aku emang udah sering ikutin dari SD terus sampai SMA juga masih pernah ikutin olimpiade. Kalau untuk ajang-ajang berikutnya kayak yang internasional, yang nasional itu mungkin kalau untuk sekarang belum kepikiran ya karena aku emang masih mau nyari kuliah dulu. Cuman nggak tahu ya nanti gimana. Tapi pengen juga sih sebenarnya ikut ajang yang lainnya. Kan masih banyak tuh ada pencarian bakat ya kan, sampai yang paling tinggi tuh yang ada di Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Oh iya. Kalau aku singkatin kan aku nyebutin merek dong. Jadi aku kasih tahu aja kepanjangannya. Iya. Kira-kira akan ikut di sana nggak? Kalau untuk sekarang belum kepikiran sih. Nggak tahu nanti siapa tahu tiba-tiba gitu kan pengen. Kalau sekarang emang lagi belum pengen. Emang belum pengen banget. Oh berarti sampai di level The Voice Kids Indonesia aja cukup dulu lah ya. Aku ngerasa masih belum matang juga untuk di ajang itu. Karena saingannya di umur yang lebih gede juga kan. Kalau aku masih udah bukan penyanyi cilik lagi. Aku harus matangin diri dulu gitu. Matangin segala persiapan. Musik juga ya kan, mental juga disiapin karena kan nggak bisa cuma nyandelin suara aja. Iya benar banget. Iya. Nah, dari semua ini pertanyaan terakhir nih ya. Dari semua ini nggak kerasa cepet banget obrolan kita. Iya cepet banget ya. Aku bersemangat sekali ngobrol nih. Apa sih yang kamu rasa perkembangan karirmu
secara signifikan dari awal sebelum ikut The Voice Kids Indonesia sampai sekarang? Udah ada manajer, dibikin secara proper, musik kamu juga dibuat secara profesional, tampil pun juga secara profesional gitu kan, sampai mau menembus nasional. Apa yang kamu rasa perkembangan karirmu yang signifikan ini? Yang aku rasain itu aku jadi lebih aktif sih. Kalau dulu tuh emang anaknya aktif ya Bun ya? Aktif ya Bun? Enggak sih. Kalau dulu emang aku orangnya yang sekedar lomba-lomba gitu aja. Kalau sekarang emang mengkhusus gitu, bikin lagu, bikin video klip ini itu, bikin cover yang lebih proper gitu. Jadi ya intinya lebih aktif. Lebih aktif aja? Lebih aktif di karir aku. Tapi tetap tidak meninggalkan pendidikan. Oke, terakhir sebelum kita selesai. Wah, terakhir terus. Tapi ini benar-benar terakhir ya. Yeah. Cinta sederhana dong, satu bar aja untuk nutup. Sekalian juga kamu tutup dong. Alright, cinta sederhana ya. Refnya. Boleh. Ternyata sungguh sederhana, cinta mampu meluluhkan hatiku. Tatapmu pancarkan cerita cintaiku dengan sederhana. Oke, Meiska Dinda Putri, terima kasih udah datang ke K-Talks dan ngobrol-ngobrol. Kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen program ini, apalagi nonton sama program K-Entertainment, programnya bagus-bagus banget. Dan juga jangan lupa untuk nonton episode ini karena ada Meiska di sini. Oke, kalau gitu kami berdua pamit. Bye-bye. Bye. Oke, selesai. Makasih ya Meiska. Iya, makasih juga Kak. Iya. Karena kan gak boleh salaman katanya.